Setiap pergantian tahun selalu menyisakan satu fenomena yang tak pernah berubah. Media sosial dipenuhi ramalan, televisi menghadirkan para ahli masa depan, dan dunia seolah menunggu jawaban tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Nama-nama seperti Laila Abdel Latif, Mike Fagali, dan banyak lainnya akan muncul di berbagai wawancara televisi. Masing-masing dari mereka memegang selembar kertas berisi daftar apa yang akan terjadi di tahun baru. Negara akan hilang dari peta dunia secara mengejutkan. Peristiwa besar akan terjadi, politik, ekonomi, tokoh-tokoh dunia, nasib negara-negara, bahkan fenomena-fenomena alam yang sejatinya hanya berada di tangan Tuhan. Mereka seolah-olah tahu semuanya. Kalau kamu tidak percaya, pasti kamu masih ingat apa yang terjadi pada Senin, 6 Februari 2023, tepat pukul 4.16 pagi. Saat itu, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang wilayah Kahramanmaras, Turki, dan dampaknya meluas hingga Suriah serta sebagian Libanon. Kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, dan sayangnya banyak korban jiwa yang berjatuhan. Namun yang aneh, keesokan harinya bukannya fokus pada para korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Perhatian publik justru beralih ke berita dan analisis yang aneh-aneh. Mulailah bermunculan teori konspirasi bahwa semua yang terjadi sudah direncanakan, bahwa ada kekuatan gelap yang mengatur segalanya. Yang lebih mengejutkan, muncul ke permukaan sosok-sosok tak terduga. Mereka bukan ahli gempa, bukan ahli geologi, mereka adalah para peramal, atau seperti yang mereka sebut diri mereka sendiri, peramal masa depan. Alasan mereka muncul begitu kuat adalah karena mereka mengklaim telah memprediksi gempa ini secara spesifik sebelumnya. Ada video dan pernyataan mereka yang beredar, seolah membuktikan bahwa mereka memang sudah tahu. Salah satunya adalah seorang ahli astronomi dan zodiak asal Belanda, yang tiba-tiba berubah dari sosok tak dikenal menjadi selebritas media sosial, hanya karena ia mengaku meramalkan gempa tersebut. Belum lagi, potongan-potongan adegan dari serial kartun Amerika, The Simpsons, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bukti bahwa semua ini 100% sudah direncanakan. Bahwa gempa ini bukan fenomena alam, bahwa semuanya disengaja. Sejak saat itu hingga hari ini, setiap kali terjadi peristiwa besar, ramalan-ramalan dari orang-orang ini kembali bermunculan. Mereka membawa bukti bahwa mereka sudah membicarakannya sejak lama. Dan di antara yang paling terkenal tentu saja, Laila Abdel Latif, yang bahkan menjuluki dirinya sebagai Ratu Ramalan. Ia, Masya Allah, bisa meramal harga emas, nilai mata uang, perang, dan banyak hal lainnya. Dan orang-orang seperti Laila ini jumlahnya itu banyak. Hari ini saya akan membahas semuanya, supaya kamu benar-benar memahami permainan yang sedang terjadi. Dan percayalah, apa yang akan kamu dengar hari ini mungkin baru pertama kali diungkap. Dan justru mereka lah yang kemungkinan besar akan berusaha menjatuhkan video ini agar tidak viral. Karena hari ini, mitos para peramal akan saya bongkar satu persatu. Dan mungkin saya akan mengejutkanmu ketika mengatakan bahwa ya, mereka memang mengetahui masa depan. Tapi pertanyaannya, masa depan versi siapa? Untuk kepentingan siapa? Dan bagaimana caranya mereka tahu? Buat kamu yang baru pertama kali melihat channel ini, saya Ferry, dan saya membahas segala hal yang aneh, misterius, dan tersembunyi di planet bumi. Hari ini, saya akan menjawab banyak pertanyaan dan mengungkap rahasia serta fakta yang akan membuatmu faham mengapa Laila Abdel Latif dan orang-orang sepertinya tiba-tiba menjadi sangat terkenal belakangan ini. Padahal apa yang mereka lakukan itu bukan hal baru sama sekali. Dan biarkan saya katakan dengan tenang, dalam banyak kasus, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan apapun. Mereka hanyalah pihak yang diuntungkan secara materi. Bagaimana caranya? Untuk memahami itu, kita harus kembali ke kisah gempa bumi, peristiwa yang paling mengangkat nama mereka. Sebelum gempa itu terjadi bertahun-tahun sebelumnya, para peramal sudah mengatakan bahwa akan terjadi bencana besar di kawasan tersebut. Laila Abdel Latif mengatakannya, Mike Fagali mengatakannya, dan juga seorang astronom Belanda bernama Frank. Lalu pertanyaannya, bagaimana mereka tahu? Bersiaplah, karena jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Seminggu setelah gempa, muncul seorang dokter bernama Muhammad Al-Asiri, anggota Federasi Arab untuk Ilmu Antariksa. Dalam sebuah wawancara, ia memaparkan sebuah studi ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2017. Studi ini sangat berbahaya hingga dikirim dalam bentuk telegram darurat ke sejumlah negara di kawasan tersebut. Namun tentu saja, masyarakat yang sudah terlanjur terobsesi dengan ramalan dan peramal tidak akan tertarik mencari dokter yang menjelaskan sains. Tak ada yang mendengarkannya, mereka lebih memilih mendengarkan Laila Abdel Latif. Padahal, studi yang dipaparkan dokter tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa wilayah itu akan menghadapi gempa besar. Mengapa? Karena adanya energi laten yang sangat besar yang terakumulasi di dalam bumi. Energi itu berada di sepanjang patahan yang membentang dari Turki hingga Suriah.
Studi tersebut bahkan merekomendasikan penguatan bangunan dan penghancuran bangunan yang tidak tahan gempa. Di akhir studi tertulis kalimat yang sangat jelas. Kami berharap hal ini tidak terjadi pada tahun 2023, khususnya pada bulan Februari, karena energi yang dilepaskan pada periode tersebut akan berada pada titik tertinggi. Artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan telah memprediksi gempa tersebut, namun ilmu pengetahuan tidak bisa menentukan waktu secara pasti. Yang bisa dilakukan hanyalah memberikan rentang waktu perkiraan, misalnya 1 hingga 5 tahun, dan pasti akan terjadi. Tentu saja studi seperti ini tidak akan pernah disebarluaskan, dan mustahil bagi pemerintah manapun untuk mengumumkan bahwa mereka menerima telegram seperti itu, karena hal tersebut hanya akan memicu kepanikan dan ketakutan di tengah masyarakat. Dan sampai hari ini, semua itu tetap menjadi rahasia. Tak ada seorang pun yang benar-benar mengetahuinya, bahkan setelah gempa terjadi. Tentu saja tidak akan pernah ada pemerintah yang keluar dan berkata, ya sebenarnya kami sudah tahu sebelumnya. Mustahil. Tak ada pemerintah yang mau menempatkan dirinya dalam posisi memalukan di hadapan opini publik. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mampu menelusuri dan mengakses penelitian-penelitian seperti ini? Orang-orang yang terlintas di kepalamu, itulah jawabannya. Mereka adalah pihak yang paling tertarik dengan isu-isu semacam ini. Bukan hanya tertarik, mereka juga rajin mengumpulkan laporan dan studi dari berbagai negara di dunia. Laporan yang seharusnya tetap tersembunyi, mereka angkat ke permukaan. Masalahnya, semua itu diubah dari sesuatu yang ilmiah menjadi ramalan. Dan ketika akhirnya kejadian itu benar-benar terjadi, orang-orang tidak mengaitkannya dengan sains. Mereka justru berlari mengejar cerita yang terdengar lebih indah dan dramatis, ramalan dan ilmu nujum. Perlu kamu tahu, Laila Abdelatif pertama kali membicarakan gempa ini pada tahun 2018. Tepat setelah berbagai indikasi ilmiah menunjukkan bahwa peristiwa itu mulai mendekat. Setiap tahun gempa itu belum terjadi. Ia akan mengulang ramalan yang sama di tahun berikutnya. Sementara Mike Fagali baru membicarakannya pada tahun 2022. Karena saat itu waktu terjadinya semakin dekat. Sekarang, setelah cerita ini kamu fahami, akan jauh lebih mudah bagimu untuk mengerti apa yang akan kita bahas selanjutnya. Orang-orang ini sebenarnya memiliki lebih dari satu cara untuk meramal. Cara pertama adalah riset, persis seperti yang dilakukan oleh astronom Belanda, Frank. Ia memantau berita cuaca, pergerakan bumi, dan berbagai indikator alam, lalu berbicara tentang apa yang sudah terlihat akan terjadi. Yang lain mencari laporan dan studi tentang ekonomi dan politik. Contohnya, ketika Laila Abdelatif mengatakan bahwa harga emas akan menembus $2.000, semua orang menganggap itu sebagai ramalan hebat, padahal ia sudah membicarakan hal itu sejak tahun 2011. Orang-orang lupa satu hal penting, ada inflasi, dan dalam jangka panjang, naiknya harga emas ke level tersebut adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang akan lari ke emas dan properti sebagai tempat berlindung yang aman. Padahal, siapapun yang pernah mempelajari satu mata kuliah saja tentang ekonomi atau perdagangan pasti paham. Saat kondisi tidak stabil, emas dan properti adalah satu-satunya safe haven. Tak ada yang baru, tak ada yang istimewa. Ketika salah satu dari kelompok peramal ini berkata, calon ini akan memenangkan pemilu, yakinlah ia hanya membaca laporan yang mengatakan hal yang sama. Ia kemudian menyampaikannya sebagai sebuah ramalan. Dan ketika calon itu benar-benar menang, orang-orang berkata, lihat ramalannya selalu tepat. Padahal kenyataannya, ia hanya mengikuti laporan dari pusat-pusat riset yang menganalisis detail paling kecil dengan tingkat kesalahan yang nyaris nol. Dan andai kata laporan itu meleset, mereka tetap punya jalan keluar. Contohnya, Laila Abdelatif pernah meramalkan bahwa Trump akan mengalahkan Biden. Ketika Trump kalah, ia dengan santai berkata, tidak apa-apa, dia akan kembali dengan cara yang lain. Disinilah ramalan diubah dari sesuatu yang pasti terjadi menjadi sesuatu yang mungkin terjadi suatu hari nanti. Waktu berlalu, orang-orang lupa. Dan jika suatu hari Trump benar-benar kembali, maka akan ada yang berkata, lihat, ramalannya gila, selalu kena. Terapkan pola ini ke semua bidang. Gempa di Maroko. Ada studi dan penelitian yang sudah lama memperingatkannya. Banjir besar akibat pergerakan air laut Mediterania yang menghantam Libya. Itu juga sudah dibahas dalam banyak penelitian. Bahkan ketika ia mengatakan bahwa Sulaiman Frenji akan menjadi presiden Libanon, lalu ia mundur dari pencalonan, jawabannya sederhana. Suatu hari nanti dia tetap akan menjadi presiden. Padahal saat ini usianya masih awal 50-an. Kalau ia hidup sampai 80 tahun, itu berarti masih ada 30 tahun ke depan. Jika seseorang mencalonkan diri selama 30 tahun, besar kemungkinan ia akan menang. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah ketika Laila berkata, Amerika Serikat akan mengalami kerusuhan di jalan-jalan.
Di sini ceritanya berbeda. Berita seperti ini bukan tebakan. Ada seseorang yang memberinya informasi, dan orang itu memintanya untuk menyampaikan hal tersebut agar kamu benar-benar paham maksudnya. Mari kita beralih ke serial The Simpsons, karena di sanalah mekanisme ini bisa terlihat dengan jelas. Dalam salah satu wawancara, penulis sekaligus ilustrator serial tersebut, Matt Groening, ia menyatakan bahwa karya ini adalah proyek nasional. Ia mengatakan bahwa penulisan ceritanya sangat bergantung pada relasi-relasi yang ia miliki, dan bahwa informasi sering datang dari berbagai pihak. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak bisa menyebutkan sumber-sumber tersebut, karena serial ini adalah bagian dari produksi nasional. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Jika ini adalah proyek nasional Amerika, mengapa saat gempa bumi mereka membuat satu episode di mana Homer, kepala keluarga Simpson, turun ke dalam perut bumi? Di sana kita diperlihatkan proyek HARP, proyek riset milik Amerika Serikat yang selama ini dipromosikan sebagai senjata yang konon mampu memicu gempa dan menghancurkan seluruh benua. Padahal sampai hari ini, seluruh studi ilmiah menegaskan bahwa hal tersebut mustahil. Dan andai pun proyek itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu, maka mustahil ada perangkat sebesar itu di wilayah gempa tanpa seorang pun melihatnya atau mengetahui keberadaannya. Yang perlu kamu fahami adalah tujuan dari semua narasi ini bukanlah kebenaran. Dan mereka terus-menerus menjual kepada kita gambaran tentang kekuatan Amerika Serikat, tentang kemajuan militernya, tentang ide tentara yang tak terkalahkan. Bertahun-tahun narasi ini dipromosikan, sampai akhirnya kita melihat sendiri kenyataannya. Beberapa orang bersenjata ringan, bermental baja, bahkan hanya memakai celana olahraga, berhasil mempermalukan mereka habis-habisan kalau mau dibilang kehormatan itu diseret ke tanah. Kalau kamu bertanya, lalu bagaimana mungkin serial ini bisa meramalkan masa depan? Jawabannya sederhana, semua episode yang dianggap meramal kejadian nyata sebenarnya ditulis dan ditayangkan setelah peristiwa itu terjadi, bukan sebelumnya. Contohnya, pandemi global yang menutup negara-negara di seluruh dunia. Episode yang membahas hal itu tayang setelah pandemi, bukan sebelum. Tapi, ketika ada sekelompok orang yang ingin menunggangi tren, mereka membuat video dan meyakinkanmu bahwa serial itu sudah memprediksinya sejak lama. Mereka menjual gagasan bahwa semua sudah direncanakan. Dan anehnya, video-video semacam ini didorong penyebarannya dengan sangat masif, karena narasi itu menguntungkan rencana tertentu. Banyak video yang akhirnya terbongkar sebagai rekayasa. Tujuannya satu, views. Seperti video yang memperlihatkan kereta Ratu Elizabeth terbalik dengan tanggal kematiannya tertera di sana. Belakangan terbukti itu video palsu. Pembuatnya hanyalah seorang desainer biasa yang tiba-tiba terkenal. Ia memalsukan, lalu viral. Dan kita pun dibuat kagum dengan kekuatan mereka dan kendali mereka atas masa depan. Sekarang bagian ini sudah kita fahami. Yang lebih penting adalah apa yang akan saya sampaikan sekarang. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang mereka ucapkan dan benar-benar terjadi kemudian. Contohnya, ketika Laila Abdelatif mengatakan akan terjadi kerusuhan di Amerika Serikat. Di sini ceritanya berbeda. Pernyataan seperti ini bukan tebakan. Ada pihak yang memintanya menyampaikan pesan tersebut. Ketika akhirnya terjadi kerusuhan dan penyerbuan gedung Kongres, muncul laporan-laporan yang mengatakan bahwa semua itu telah direncanakan sejak lama oleh Partai Demokrat Amerika untuk memberikan pukulan media terhadap Partai Trump, yaitu Partai Republik. Di titik ini, kamu mulai sadar ketika serial seperti The Simpsons menampilkan peristiwa semacam itu. Besar kemungkinan mereka sudah tahu sebelumnya. Kamu pasti ingat kisah kapal selam Titan. Dalam salah satu episode, kita melihat Homer terjebak di kapal selam di dasar laut, sangat mirip dengan Titan yang benar-benar tenggelam. Bukan mustahil bahwa kejadian seperti ini sudah diketahui atau bahkan direncanakan sebelumnya. Dan sebelum kamu membantah, ingat kisah Titanic. Banyak laporan menyebutkan bahwa saat Titanic tenggelam, gunung es sebenarnya masih berjarak sekitar 2 km dari kapal. Artinya, kapal itu tenggelam karena sesuatu yang lain, sesuatu yang hingga hari ini masih misterius. Ada pula laporan yang menuding bahwa keluarga Rothschild berada di balik tenggelamnya kapal tersebut. Karena di dalam Titanic terdapat 7 pengusaha besar yang menantang pendirian Dana Moneter Internasional yang kepemilikannya dikaitkan dengan keluarga tersebut. Jika itu benar, maka menyingkirkan para penentang adalah solusi. Hal yang sama bisa diterapkan pada para miliarder yang berada di kapal selam Titan. Kita tidak tahu apa yang mereka tolak. Kita tidak tahu kepentingan apa yang membuat mereka harus disingkirkan dengan cara seperti itu. Bisa jadi itu adalah pesan untuk yang lain, bahwa ada urusan tertentu yang hanya bisa diselesaikan dengan satu cara. Sekarang intinya jelas. Orang-orang yang kita lihat di televisi ini, apakah mereka benar-benar peramal? Dengan tenang saya katakan mereka hanyalah corong.
corong yang menyampaikan pesan-pesan tersembunyi untuk berbagai kepentingan. Dan di saat yang sama, mereka membuat penonton awam merasa bahwa segala sesuatu sudah direncanakan, bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang seperti Mike Fagali menerima begitu banyak penghargaan dan medali dari lembaga besar? Mengapa ia bisa bertemu tokoh seperti Paus Vatikan, padahal ia hanyalah seorang peramal? Mengapa Laila Abdelatif menerima cek dalam jumlah besar, seperti yang pernah bocor ke publik? Mengapa ramalan mereka selalu berubah? Hari ini mereka bilang seseorang akan mati, besok mereka bilang orang yang sama akan menjadi presiden. Artinya apa? Ketika dikatakan ia akan mati, itu adalah ancaman. Ketika ia memperbaiki diri dan melakukan apa yang diminta, ancaman itu dicabut. Mengapa banyak ramalan baru muncul setelah kejadian terjadi? Seperti Baba Vanga, peramal Bulgaria yang sudah wafat sejak lama. Setiap kali ada peristiwa besar, orang-orang kembali berkata, Vanga sudah memprediksinya sejak dulu. Tujuannya satu, menanamkan satu gagasan di kepalamu bahwa semua yang terjadi ada di tangan mereka. Karena jika suatu bangsa dibuat percaya bahwa semuanya sudah diatur, maka bangsa itu mudah dimainkan, mudah dikendalikan. Fakta-faktanya, Mike Fagali meramalkan Suriah akan berada dalam kondisi terbaik pada tahun 2019. Kenyataannya, kondisi Suriah justru semakin buruk dan nilai mata uangnya berada di titik terendah. Laila Abdelatif meramalkan kematian Trump dan Putin, tak satu pun terjadi. Ia meramalkan Presiden Libanon, tak satu pun terwujud. Frank mengamalkan gempa berkekuatan 9 skala Richter akan mengguncang Jepang pada bulan tertentu, tidak terjadi. Hampir setiap hari ada ramalan baru dari nama-nama yang sama. Mereka mengklaim diri bebas dan tidak terikat pihak manapun. Namun, mengapa hampir semua ramalan mereka selalu mengarah pada kehancuran? Mengapa selalu bencana di negara-negara Arab? Karena tujuannya agar kamu takut pada masa depan, agar kamu tidak melangkah, tidak maju. Yang paling aneh, belakangan mereka meramalkan runtuhnya sebuah negara. Kamu semua tahu negara apa itu? Dan ini satu-satunya hal yang justru saya yakini akan terjadi dan sangat dekat. Itulah cerita kita hari ini teman-teman, saya harap kamu menikmatinya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu masih percaya mereka benar-benar meramal masa depan? Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.